Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Guru. Jadi di sini saya Muhammad Ali Zaki akan menjelaskan tentang tugas AKL chapter 7 atau week 7. Jadi di sini di soal pertama eh, dijelaskan bahwa perusahaan Penang ini mempunyai 80% saham di perusahaan Minang. Dan pada tanggal 1 Oktober 2016, Minang ini menerbitkan 100.000 saham. Maksudnya saham bernilai 100.000 per value-nya. Bukan saham sih, sebetulnya obligasi, bonds. Dengan 10% interest dan masa lamanya 3 tahun dan ada unamortized diskonnya sebesar $20.000. Dan pada 2 Oktober 2016, Penang ini membeli 50% dari obligasi yang beredar dengan harga 48.000. Dan obligasi ini membayar bunganya setiap tanggal 1 April ataupun 1 Oktober. Dan amortisasi menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Jadi di sini kita diminta untuk prepare the consolidated adjustment atau menyiapkan laporan adjustment dari konsolidasian untuk Penang dan anak perusahaannya. Oke, jadi di sini kita ketahui dulu di sini ada penerbitan obligasi yang diterbitkan oleh Minang dengan par value sebesar 100.000, lalu interest atau sebesar 10%, dan juga unamortized diskon 20.000, lalu carrying value-nya jadi 80.000. Dapat dari mana? Yaitu 100.000 dikurang 20.000, dikurang par value dikurang unamortized diskon. Oke. Nah, lalu diketahui selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2016 Penang ngebeli nih. Penang ngebeli dengan harga 48.000. Oke. Dan kalau misalnya dihitung-hitung alokasian buat per value-nya itu 50.000 karena 50% dikali 100.000 yaitu 50.000. Dan alokasi buat unamortized diskonnya itu 10.000. Dapat dari mana? 50% dikali 20.000 dikali yang atasnya ini. Oke. Jadi carrying value yang seharusnya adalah 40.000. 50 dikurang 10. Nah, di sini saya mencari gain retirement atau uh, pendapatan ketika saham itu mature gitu. Ketika saham itu apa ya? Udah waktunya untuk ditebus gitu. Dan ternyata kalau waktunya udah apa untuk ditebus, si si Minang tuh rugi 8.000. Si si Penang rugi 8.000. Oke. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa aja yang jurnal yang harus dieliminasi. Pertama, bonds payable di DB sebesar 50.000, lalu diskon pada obligasi sebesar 10.000, lalu juga kerugian pada obligasi sebesar 8.000, dan juga investasi pada obligasi sebesar 48.000 karena ini transaksi antar perusahaan. Lalu yang kedua adalah yang harus dieliminasi itu saham antar perusahaan. Nah, interest revenue pendapatan saham yang harus dieliminasi adalah 2.500. Dapat dari mana? Dapat dari sini 50%, yaitu persentase Penang ngebeli Minang kali 100.000 yaitu per value-nya, lalu 10% yaitu percentage interest-nya, lalu 6/12 dapat dari mana? Dapat dari sini. Kan dia nerbitin April dan Oktober, jadi setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali, jadi 6 bagi 12. Hasilnya berapa? 2,5. Oke, lalu itu 2,5 harus dieliminasi. Lalu yang ketiga yang harus dieliminasi adalah interest expense. Intercompany discount amortization. Amortisasi diskon yang telah direalisasi, yang telah diamortisasi. Oke, yaitu sebesar 1.667. Dapat dari mana? Dapat dari 10.000. 10.000 ini allocated unamortized diskon
dibagi 3 tahun kali 2 periode, karena setiap 1 tahun ada 2 kali periode pembagian interest gitu, yang nantinya bakal dialokasiin ke diskon amortisasi, jadi sebesar 1.600. Mungkin itu untuk pertanyaan yang problem 71, lalu ini problem 73. Di soalnya dijelaskan, jadi ini ada trial balance terpisah untuk Thanos dan Mary, dan Thanos ini mempunyai 90% sahamnya Mary untuk tahun 2014. Jadi di sini diketahui di soal ini, saya kita baca sama-sama. Lalu di sini ada additional information. Di sini yang pertama, Thanos mengakuisisi Mary ketika book value-nya itu equal dengan fair value-nya. Lalu yang kedua, intercompany merge sale atau penjualan merge antara perusahaan pada tahun 2014 oleh Thanos untuk Mary sebesar 800.000. Dan ada unrealized profit sebesar 100.000 yang masih tersimpan di ending inventory. Ini tersimpan di ending inventory-nya si Mary berarti. Lalu yang ketiga, Thanos membeli tanah dari Mary, tanah atau lahan dari Mary dengan book value 800.000. Dia membelinya seharga 1 juta pada tahun 2014. Nah, Thanos ini menahan tanah ini sampai 2015. Yang keempat diketahui, Mary membeli peralatan dari Thanos seharga 700.000 pada Desember 31, 2014. Nah, pendapatan atau gain itu keuntungan dari penjualan peralatan ini sebesar 100.000. Nah, yang kelima diketahui pada tanggal 1 Januari 2014, Mary membeli setengah dari 10% obligasinya Thanos yang beredar dan that were originally issued at par of 440.000, yang originalinya yang pada dasarnya diterbitkan dengan harga parnya itu 440.000. Nah, bondsnya ini bakal mature pada tanggal 1 Januari 2017. Bakal matang lah pada tanggal 1 Januari. Nah, obligasi ini membayar bunga setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi di sini kita disuruh prepare consolidation work papers untuk Thanos dan anak perusahaannya ketika tahun berakhir, yaitu 31 Desember 2014. Ini sama kayak yang atasnya ya, disuruh cari apa yang dieliminasi. Oke, di sini pertama, saya dapat dari ini additional information yang sini. Yang kedua, yang untuk company merge sale during 2014 by Thanos to Mary, yang ada unrealized profit sebesar 100.000 remain in ending inventory. Oke, di sini karena ada remain in ending inventory, berarti inventory-nya dikurangin 100.000. Lalu retain earnings berpengaruh karena inventory-nya dikurangin sebesar 90.000 karena Thanos mempunyai 90% saham di Mary. Dan ada di sini NCI non controlling interest sebesar 10.000. Oke. Lalu yang kedua, yaitu saya dapat dari sini, Thanos membeli tanah dari Mary dengan book value 800.000 untuk harga 1 juta di 2014. Oke. Nah, keuntungan dari penjualan tanah ini kan 200.000 kan. Itu di kredit, kita kurangin, makanya masukin di debit 200.000, sehingga lainnya berkurang sebesar 200.000. Karena ini transaksi antar company, jadi kayak pembelian antar company nggak dihitung. Oke, lalu juga ini saya dapat dari additional information yang keempat. Mary membeli equipment dari Thanos seharga 700.000 dan keuntungannya dari menjual equipment ini 100.000. Jadi yang kita tulis 100.000-nya aja. Oke, jadi di sini equipmentnya berkurang 100.000, gain on sale equipment juga berkurang 100.000. Oke, lalu yang kelima, satu, dua, tiga. Yang keempat, intercompany interest income and expense. Oke, ini kita dapat dari
dapat dari sini nih, interest interest income yang 70 di kredit. Nah, karena interest income-nya ini bayar ke induknya, jadi kayak nggak perlu gitu. Jadi kayak kita harus interest income-nya bayar ke anak perusahaannya, kita harus eliminasi karena kayak sama aja bayar ke perusahaan sendiri. Soalnya ini dalam satu lingkup yang sama. Jadi kita eliminasi interest income-nya, tadi di kredit, jadi kita masukin debit biar balance dan biar tereliminasi. Lalu otomatis dampaknya ke interest expense juga berkurang 70.000. Nah, selanjutnya kita mengurangi intercompany bond transaction atau transaksi obligasi antar perusahaan. Jadi di sini kan dijelaskan tadi si Mary membeli saham Thanos setengah dari 10% obligasi yang beredar. Oke, kita lihat di sini. 10% bonds payable-nya punya si Thanos itu 1.000 di book value-nya. Jadi karena dia cuma beli setengah, jadi kita eliminasi setengah yaitu 500.000. Sementara investment in Thanos bonds itu juga tercatat di atas ini. Nah, ini sebesar 460 oleh Mary karena ini dia invest ke induknya jadi juga nggak perlu ditulis, kita eliminasi juga 460. Nah, lalu ini ada kerugian dari uh, ketika bond itu uh, mature gitu loh, ketika bond itu matang ada kerugian 40.000 karena ini laporan konsolidasian. Lalu yang terakhir kita mengeliminasi investment ke anak perusahaan intercompany. Oke, jadi di sini investment di Mary itu sebesar 3.600.000 kita dapat dari atasnya sini. Investment di Mary sebesar 3.600.000. Sementara net asetnya Mary itu common stock dan retained earnings-nya itu sebesar 2.000 dan 2.085. Kita tulis, kita hapus juga di debit. Nah, ini di kredit. Jadi kita balik. Ini 2.285. Nah, sisanya 3.600.000 dikurang 2 juta dikurang 785 sebesar 485. 485 ini punya siapa? Punya NCI, non controlling interest. Jadi gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.